Sugeng, melihat begitu ya, depresiasi rupiah yang masih terjadi, tentunya ini juga membuat beberapa sektor usaha ketar-ketir, tak terkecuali sektor energi yang mana juga berhadapan dengan subsidi energi yang juga akan dikalibrasi dengan tingkat pergerakan dari pelemahan rupiah terhadap dolar yang ada. Kalau dari kacamata Anda selaku Ketua Komisi 7 DPR RI seperti apa Pak Sugeng? Ya, jadi subsidi energi di APBN tahun 2024 yang sedang berjalan ini adalah 189 triliun kurang lebih, dengan rincian ICP waktu itu Indonesia Crude Price kita tetapkan di $82 per barrel dengan prediksi lifting 635.000 barrel per day atau per hari. Maka itulah yang lantas dihitung sebagai pendapatan negara sekaligus besaran subsidi di akhirnya. Jadi di LPG misalnya adalah karena yang disubsidi adalah LPG, minyak solar dan minyak tanah ya, atau kerosin. Jadi ICP sebesar itu tampaknya hari-hari ini mulai terlewati. Secara rata-rata misalnya sekarang ini jatuh di angka kurang lebih $86 per barrel, artinya sudah selisih $4, dengan juga standar harga dolar waktu itu yang ditetapkan di APBN tahun 2024 adalah 15.000 per dolar, dan sekarang sudah menyentuh angka 16.400-an. Jadi ada istilah namanya double hit, bahwa kita terpukul di dua aspek, yakni harga crude juga naik atau yang kita tetapkan sebagai ICP, dan juga harga dolarnya juga naik. Meskipun itu juga naik pendapatan negara karena kita adalah net importir dari sisi minyak ya misalnya, tetap saja kenaikan crude dan kenaikan dolar itu akan menyebabkan asumsi-asumsi di APBN kita akan menjadi meleset. Itulah yang ini terus-menerus kita cermati, sehingga upaya-upaya yang terus kita lakukan agar, jadi persoalan subsidi ini kan beberapa hal harus kita perhatikan. Satu, daya beli masyarakat. Kedua adalah kemampuan APBN. Dan ketiga, jangan lupa, kemampuan juga korporasi yang ditugaskan untuk mengawal atau untuk menjalankan fungsi PSO, Public Service Obligation, yakni Pertamina. Jadi karena akan berdampak pada tiga aspek itu, menyangkut tentang daya beli masyarakat, juga termasuk tentang keuangan negara, kemampuan keuangan negara, dan juga kemampuan terus-menerus Pertamina lah dalam hal ini menghadapi tekanan-tekanan semacam ini. Inilah yang kita hitung terus-menerus, sehingga upaya yang terus kita lakukan adalah pertama pasti apa disebut dengan penghematan, karena dengan penghematan ini juga sangat bisa mengurangi tekanan-tekanan tadi. Kedua adalah menyangkut tentang ketepat sasaran subsidi. LPG misalnya itu adalah diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu dan usaha kecil, termasuk juga misalnya solar. Nah ini solar ini juga sudah mengalami problem yang cukup serius. Kenapa? Harga subsidi solar kita tetapkan antara 1.000 sampai 3.000. Jadi malah tetapkan oleh pemerintah 1.000 per liter. Tampaknya sudah terlampaui. Nah inilah juga yang terus-menerus kita hitung. Maka kita menghimbau kepada semua pihak, atau utamanya adalah juga pemerintah dalam hal ini, dalam hal APBN harus, ini adalah istilah pengetatan ikat pinggang ya. Jadi pembiayaan yang tidak produktif dan juga tidak langsung mengenai kepada masyarakat atau berpengaruh kepada masyarakat, menurut saya harus dikaji ulang, harus ditinjau ulang, sebagaimana juga zaman dulu misalnya proyek-proyek mercusuar dan sebagainya itu ditangguhkan, mengingat ini dalam waktu dekat ini sudah barang tentu implikasinya luar biasa. Kita juga harus akui lifting minyak terus kita juga turun, sehingga tidak mampu 635, tampaknya dari berbagai hitungan baru bisa mencapai ya kurang lebih 595.000 per hari saja. Karena memang minyak kita sangat tergantung blok-blok tua, yakni ada Rokan dan ada juga Banyu Urip, dan itu dalam kategori tua, dan yang lain juga dalam kategori tua, sehingga memerlukan pendekatan-pendekatan baru dalam produksi.
Dan sementara kalau kita eksplorasi demikian rupa, yang kita temukan kita bersyukur kita menemukan banyak sumber gas dan sebagainya, sehingga gas ke depan ini akan menjadi sektor yang akan kita eksplorasi dan Baik. eksploitasi sebesar-besarnya untuk menggantikan setidaknya minyak yang terus-menerus turun. Sehingga ada program kendaraan listrik misalnya, itu salah satunya adalah juga menekan konsumsi BBM. Di samping itu semua hitungan-hitungan kita soal energi, kita tetap juga dalam konteks net zero emission, karena kita juga sebagai negara bangsa, kita juga ikut bertanggung jawab terhadap climate change ini. Salah satunya adalah mengendalikan luncuran karbon. Dan juga kita sebesar-besarnya untuk menciptakan ekosistem agar kita bisa menyerap karbon. Baik. Nah, inilah berbagai strategi kita lakukan di Komisi 7, terus-menerus mengawal pemerintah, baik dalam hal ini Kementerian ESDM, SKK Migas, dan juga K3S, Pertamina, dan yang lain-lain. Ini selalu kita hampir setiap minggu 2 kali, 3 kali mencermati keadaan ini semuanya. Saya kira demikian. Oke, baik. Saya akan tentunya bertanya juga ke Pak Denny. Pak Denny, Anda memang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng begitu ya, yang mana tingkat daya beli masyarakat juga diperhatikan dalam pengambilan kebijakan pada kondisi saat ini. Apabila memang fokusnya adalah tingkat daya beli masyarakat, apakah juga tepat untuk menaikkan, kalau kita lihat begitu ya dari narasi pemerintah, akan menaikkan harga BBM di bulan Juli, atau narasinya demikian? Karena memang nantinya apabila dinaikkan juga tentunya tingkat daya beli masyarakat akan semakin rendah di sana. Silakan Pak Denny dengan jawaban Anda. Iya, benar. Terima kasih. Jadi saya sepakat tadi Pak Sugeng ya menyebutkan bahwasanya kita ini mengalami double hit, gitu ya. Karena memang tidak hanya dari sisi nilai tukar ya, yang kemudian kita depresiasi yang cukup dalam, tapi dari sisi peningkatan harga minyak, trennya sekarang sudah mulai melampaui ya, beberapa akhir ini bisa sampai 85 gitu ya, ya stagnan di level 82, 85 lah beberapa akhir ini. Nah ini double hit yang sepertinya cukup besar ya. Nah kami pernah ya menghitung berapa sih sebenarnya kompensasi berapa sih sebenarnya yang dinikmati ya oleh masyarakat ya dari beberapa level pendapatan gitu ya. Nah kita melihat bahwasanya kalau soal BBM ini kan ternyata memang di satu sisi BBM itu sangat sedikit sekali dinikmati oleh desil-desil bawah seperti itu ya, karena BBM ini kan bisa dinikmati oleh siapapun gitu ya, pemilik kendaraan juga pun tersebar gitu ya. Nah cuman memang karena pendapatan kelas atas, menengah ke atas itu dia memiliki kendaraan yang lebih banyak mungkin ya, sehingga subsidi itu lebih banyak dinikmati di situ. Jadi total kami waktu itu menghitung ya sekitar, bahkan menengah ke atas itu sekitar 39 triliunan rupiah gitu ya, subsidi BPN itu dinikmati oleh mereka. Nah sedangkan untuk menengah ke bawah gitu ya, yang menengah level ke bawah di 1 sampai 4 itu hanya sekitar 18,9 triliun gitu ya dari total subsidi dari subsidi yang diberikan. Nah ini yang kemudian menjadi dampak. Nah kemudian yang berikutnya adalah saya khawatir sebenarnya bukan hanya subsidi gitu ya, karena kalau subsidi itu kan dibatasi dalam peraturan gitu ya, yaitu ada solar gitu ya, dan juga minyak tanah gitu. Nah saya khawatir yang jebolnya itu justru yang jenis bahan bakar khusus penugasan ya, seperti Pertalite gitu ya. Nah Pertalite ini sebenarnya dalam regulasi dia nggak masuk subsidi, tapi dia masuk kompensasi di situ, yang mana pertama kali memang badan usaha harus menanggung dulu gitu ya, sehingga pemerintah kemudian harus membayarkan itu. Nah itu cukup besar nilainya, dan itu yang susah sekali kemudian dipilah gitu ya, dihentikan, karena BBM ini kan sifatnya candu gitu ya. Ketika candu itu sudah masuk gitu, itu sukar sekali kemudian ditarik. Maka ketika itu harganya naik gitu ya, memang ada dilema ya, ketika harga naik di satu sisi beban badan usaha dan kemudian subsidi itu juga kompensasi juga akan meningkat gitu ya. Tapi kalau misalkan itu tidak itu kalau tidak dinaikkan seperti itu, tapi kalau naik memang tadi efeknya sangat domino sekali
gitu ya, sangat besar karena begini, eh, efeknya tidak hanya kemudian dari sisi transportasi saja. Nah, transportasi ini punya daya ungkit yang lain, khususnya untuk pangan, distribusi pangan. Nah, ketika harga minyak ini meningkat, distribusi pangan, cost-nya juga akan meningkat. Nah, kita melihat masyarakat kelas bawah itu komponen penyumbang terbesarnya itu selain transportasi, terbesarnya salah satunya adalah makanan. Gitu ya. Nah, ketika harga makanan pokok utamanya dan harga energi transportasi itu meningkat, itu double hit. Saya sepakat di situ. Jadi double hit untuk kelas menengah. Apalagi di satu sisi kenaikan upah, gitu ya. Kenaikan upah itu meningkat tidak seirama dengan inflasi, gitu ya. Inflasi meningkat lebih besar dibandingkan dengan kenaikan upah, gitu. Jadi dari sisi itu kesejahteraan masyarakat itu secara real sebenarnya menurun. Gitu. Nah, ini yang kemudian hitung-hitungan ini yang sepertinya saya melihat cukup rumit ya, Pak Sugeng ya di Betul sekali, betul sekali. Ya. pembahasan, apalagi untuk pembahasan APBN ke depan. Nah, ini Ya. itu yang pengamatan saya, Mas Bram.